Halo teman-teman, kita jumpa lagi ya. Pembahasan kali ini adalah tentang ada nggak cara kita bisa beli dengan nyaman sebelum terjadinya breakout. Jadi kita bisa beli duluan sebelum terjadi breakout. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Ya kan? Saya mendapatkan pertanyaan pada kolom komentar di YouTube saya. Pak, kok gimana caranya kita bisa beli duluan sebelum terjadinya breakout? Dan kita tahu bahwa ada kemungkinan cukup besar bahwa breakout tersebut akan terjadi seperti itu, ya kan? Bisa, ya. Saya katakan bisa. Saya ambil contoh di sini adalah waskita ya. Waskita coba kita lihat pada tahun 2015 ini, waskita itu all time high-nya adalah di harga 1.900 ya. 1.900 saya kasih dulu markingnya. Oke. Nah, ada nggak cara kita bisa beli duluan sebelum terjadinya breakout seperti ini? Kenapa pertanyaan itu sampai timbul? Karena orang yang sudah membeli di breakout, contoh di sini, bung, habis beli di breakout pun harga juga tidak langsung naik ngacir ke atas kenceng gitu ya. Enggak. Padahal ini sudah break all time high-nya loh gitu ya. Ibaratnya orang bilang bahwa kalau break all time high itu musuhnya cuma satu, yaitu si supir atau si market maker atau si bandar, ya kan? Tidak ada lagi yang orang lain, investor lain atau pelaku pasar yang lain dalam kondisi nyangkut. Jadi musuhnya cuma satu nih, tinggal tinggal si supir mau kerek naik terus nggak nih harga, ya kan? Yang mana logikanya harusnya iya karena sudah break all time high nih. Sayang kalau nggak dikerek naik terus. Tapi sering terjadi adalah setelah breakout, dikocok-kocok seperti ini ya. Malah tidak jarang stop loss Anda bisa kena. Seperti itu. Ada nggak caranya ibaratnya kita bisa beli duluan nih sebelum terjadinya breakout. Jadi pada saat terjadi breakout ya kita nyantai aja, nggak usah pusing-pusing. Kita udah ada floating profit. Kita tinggal nonton gitu kan orang bertarung, pak 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 gitu kan. Jadi kayak kayak seperti kita beli tanah, harganya masih murah nih. Kita udah beli dulu, kita simpen. Lewat beberapa waktu, harga tanahnya naik, orang yang belum punya tanah di daerah itu sibuk cari barang, sibuk cari tanah untuk dibeli, yang mana belum tentu juga ada harga yang cocok. Kan seperti itu. Sedangkan kita yang sudah punya tanah, kita tinggal nyantai-nyantai aja, duduk-duduk di warung kopi, tinggal ngeliatin ada nggak orang yang mau beli tanah kita dengan harga yang mahal gitu loh. Kan enak ya, nyantai ya kan. Ada ya, ada. Nah, di sini saya coba sharingkan kepada Anda semua ya. Jadi, bagaimana sih kita bisa beli duluan sebelum terjadinya breakout ya? Nah, ini saya gunakan contoh di saham waskita ini ya. Oke, saya marking dulu. 1.900 tadi ya adalah harga all time high. Nah, itu di situ. Nah, kemudian kita coba mundurkan kejadiannya di sini ya. Kira-kira di sini. Nah, kenapa yang saya pilih adalah waskita? Karena saya suka dengan saham yang pergerakannya itu sudah apa namanya, harga saat ini itu tidak lebih, ibaratnya udah bahasanya sederhananya gimana ya? Oke, harga saat ini itu menuju harga all time high-nya itu sudah tidak lebih besar daripada 25%. Jadi artinya kurang dari 25% lagi dia akan mencapai all time high-nya. Seperti itu. Jadi misalnya all time high-nya 1.000 ya kan gitu ya. All time high-nya 1.000. Harga sekarang nih 800. Harga sekarang 800. Jadi tinggal 25% lagi dia nyampe nih all time high. Saya suka dengan yang kondisi seperti itu karena punya tendensi yang cukup besar bahwa harga 1.000 itu, harga all time high itu akan disentuh. Bahkan tidak jarang malah terjadi breakout dan harga terus naik ya. Jadi itu yang saya suka. Oke,
Bagaimana caranya kita bisa beli sebelum breakout? Saya akan panggil satu indikator yaitu CCI. CCI parameternya yang saya gunakan di sini CCI periodnya 20 hari. Ya, seperti pada video sebelumnya tentang CCI indikator, kalau Anda belum saksikan, Anda bisa tonton video CCI indikator saya. Bagaimana cara menggunakannya ya. Oke. Nah, di sini saya coba akan gambarkan range 200 sampai dengan minus 200. Karena umumnya CCI indikator 70% pergerakannya adalah di sekitar harga-harga di sekitar angka-angka itu, yaitu plus 200 minus 200 ya. Dia akan bergerak-gerak di sekitaran itu. Nah, apa yang ingin kita cari sekarang? Ya kan? Sekarang adalah kita mencari adanya penurunan harga sehingga membuat CCI itu menuju angka minus, namun tidak minus lebih besar dari minus 200 ya. Dia tidak minus 210, tidak minus 220, tidak minus 230, tidak. Minusnya tidak sampai minus 200. Lebih kecil daripada minus 200. Oke, jadi misalnya minus 150, minus 170, minus 190. Intinya tidak menyentuh minus 200. Maka itu kalau terjadi kita bisa jadikan acuan sebagai ya kira-kira itu adalah support ya. Nah, kita bisa lihat di sini harga turun ya. Harga turun nih. Harga turun ya kan memang terlihat mengerikan ya candlenya. Turunnya cukup curam. Kemudian Anda lihat besoknya. Mantul. Oke. Di sini kita bisa coba asumsikan bahwa ada semacam support ya. Saya coba gambarkan, saya hubungkan titik yang ini ketemu dengan yang ini ya kan, kena ya. Terus saya bikin area support deh. Karena support itu bukan cuma satu garis saja tapi bisa area seperti ini. Karena ini banyak sekali titik-titik yang tersentuh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8 kalau sama ini ya, kurang lebihnya. Jadi kita bisa bilang ini adalah area-area support yang cukup bagus. Terlebih lagi di sini ada angka yang cukup bulat yaitu 1600. Jadi bukan 1605, 1625 atau 1580. Tidak, angkanya round number, bulat 1600. Nah, seperti itu. Jadi ini kita sudah menemukan area support ya, area support yang cukup baik. Saya beri warna kuning saja biar mentereng, oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Ya kan? Santai saja, kita butuh satu kali lagi konfirmasi karena eh, minus tadi ini adalah sudah cukup besar ya, walaupun dia tidak menyentuh minus 200, yaitu minus 174. Kita perlu satu kali lagi konfirmasi, yaitu tes. Kalau saya ya, karena saya tidak mau terburu-buru, santai saja. Oke. Apabila terjadi lagi hal seperti itu dan harga mendekati support, nah contoh seperti ini ya. Nah, oke. Cetet. Maka kita bisa coba lakukan pembelian ya. Nah, ini satu lagi nih. Nah, oke. Nah, kita bisa coba lakukan pembelian seperti itu ya. Jadi prinsipnya adalah Anda santai saja, Anda cari supportnya, dan Anda saksikan juga CCI ini tidak boleh lebih besar dari minus 200. Apabila dia sentuh harga menyentuh support, apabila harga menyentuh support dan CCI-nya minusnya tidak lebih dari minus 200, maka itu bisa kita artikan sebagai support yang cukup bagus untuk kita beli. Ya, itu bisa menjadi area support yang cukup bagus untuk kita bisa masuk, kita bisa beli. Ya. Nah, contoh di sini asumsikan saja misalnya kita udah nunggu nih. Katakanlah ya bukan di 1600 lah ya. Kadang susah juga kita bisa dapat barang di area-area round number seperti itu karena biasanya lotnya cukup tebal ya, cukup tebal. Jadi mesti gimana nih kita ya? Kita ngalah aja juga nggak apa-apa. Misalnya kita beli di 1605 atau 1610, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Santai saja. Nah, yang Anda harus tahu adalah stop loss-nya di berapa ya. Nah, contoh, kita udah tahu nih kita mau buy katakanlah di 1610. Ya, TP kita nggak usah tulis dulu, TP mah gampang. Ya, stop loss-nya yang penting. Stop loss-nya kita mau di berapa? Nah,
Kita udah tahu bahwa ada support di 1600. Nah, sekarang supaya stop loss kita tidak terlalu besar peluang untuk tersentuh, maka kita panggil ATR, average true range. Oke. Average true range saya panggil, terus saya menggunakan period 20 hari. Di sini saya kasih warna biru biar Anda bisa lihat angkanya mentereng ya. Nah, jadi ini support 1600 udah dites berkali-kali ya, banyak kali. Jadi kita bisa bilang ini support yang cukup bagus. CCI-nya juga tidak minus lebih besar dari minus 200. Jadi kita bisa asumsikan 1600 cukup oke. Tinggal kita cek ATR-nya berapa nih? ATR-nya adalah 38. Oke, ATR-nya adalah 38. Saya bulatkan menjadi 40. Ya, saya bulatkan ke atas jadi 40. Oke, kalau misalnya ATR-nya adalah 79, saya bulatkan ke 80. Misalnya ATR-nya 153, saya bulatkan bisa ke 150, bisa juga ke 160, tidak masalah ya. Seperti itu. Nah, di sini saya bulatkan ke 40. Support adalah 1600. SL adalah support minus 1 kali ATR 20 hari. Maka sama dengan seperti ini. 1600 minus 40 sama dengan stop loss-nya di 1560. Oke, kita udah ketemu. Nah, harga beli 1610, stop loss 1560. Maka range-nya adalah Rp50. Oke. Nah, katakan kita dapat barang tuh ya di 1610. Terus selama stop loss kita tidak sentuh, Anda lihat, udah merinding nih ya. Santai saja, Anda bisa cek bahwa pada saat candle-nya seburuk ini, Anda cek CCI-nya berapa? Minusnya tidak melebihi minus 200. Jadi santai saja. Ya, tidak perlu panik, tidak perlu, waduh gimana nih? Tidak perlu. Yang penting kalau harga turun dan stop loss Anda tidak kena, ya santai saja. Ya. Toh sudah ada stop loss. Nah, kan mantul. Kalau Anda panikan ya Anda bisa saja tadi jual kemudian harga naik baru Anda buy back lagi ya dikadalin terus sama market ya. Oke, santai. Nah, Anda bisa lihat selama support Anda tidak kena, santai saja. Ya. Pertanyaan berikutnya pasti akan muncul nih, yaitu harga udah naik nih, Pak. Trailing stop-nya kita bisa tentukan seperti apa? Nah, karena harga udah naik, masa kita masih berpegang teguh pada stop loss awal yaitu di 1560, ya kan? Santai. Selama tidak ada hal yang urgent, contohnya hal yang urgent itu adalah CCI-nya drop di bawah minus 200, maka tidak perlu update stop loss menjadi trailing stop. Tidak perlu. Santai saja. Jadi Anda tetap berpegang teguh pada stop loss 1560 itu tadi. Ya. Santai saja. Anda selama CCI-nya tidak minus lebih besar dari minus 200, santai saja. Ya. Nah, sudah kurang lebih 1 bulan lebih nih. Ya. Anda hold waskita. Beli di 1610, sekarang 1855. Ini sekali lagi saya bilang ini trading. Ya, bukan investasi. Ini trading. Bukan investasi. Ya. Trading itu bukan berarti jual beli dalam hari yang sama atau dalam 1-2 hari atau jual beli dalam tempo yang cepat. Tidak. Ini trading. Trading itu kita berdagang. Kita jual beli, tapi bukan berarti jual beli dalam tempo yang cepat. Dalam 1-2 hari, habis beli kita jual, atau hari ini kita beli, sore ntar kita jual. Tidak, trading bukan seperti itu. Kalau trading Anda seperti itu, maka yang senang adalah broker Anda, sekuritas Anda. Ya, Anda tidak akan senang, Anda pusing. Gitu. Trading itu seperti ini. Ya. Terjadi breakout. Oke, terjadi breakout. Kemudian Anda juga bisa lihat di situ CCI-nya plus 283. Anda boleh senang. Kenapa? Karena CCI
yang plusnya lebih daripada 200 itu memberitahu kepada Anda bahwa trennya sedang kuat untuk uptrend, sedang kuat menuju ke atas. Jadi Anda santai saja, tidak perlu buru-buru jualan gitu loh. Santai aja. Ya, relax gitu loh. Toh kalau Anda trading jual beli jual beli jual beli setiap hari, belum tentu profit Anda akan sebesar dengan beli kemudian Anda keep. Anda santai seperti ini. Effort yang Anda keluarkan apabila Anda jual beli dalam tempo yang cepat itu sangat melelahkan. Bandingkan dengan ini, satu kali action nyantai seperti itu. Ini enak sekali ya. Breakout orang ibaratnya hiruk pikuk apa segala macam ya kan. Kita bisa coba lihat di sini volumenya sebesar apa tuh. Kita coba lihat ya. Pada saat breakout, wih rame tuh, volumenya besar ya. Yang ibaratnya kalau kita buka di sini average-nya ya. Ibaratnya di sini average-nya itu rata-rata volume perdagangan tuh 35 juta lembar 35 miliar lembar saham. Pada saat breakout itu volumenya adalah 91 miliar lembar saham, sorry. 35 juta pada saat breakout itu 91 juta lembar saham. Wah, Anda bisa bayangkan tuh, rame sekali ya perdagangannya. Orang hiruk pikuk di sana jual beli, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, semua trader bertarung di situ. Anda duduk di pinggir lapangan nonton. Ya, 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 Anda cuma sorakin ke satu sisi, yaitu sisi para buyer. Ayo, ayo, beli terus, beli terus, beli terus gitu kan. Ayo, beli terus. Bikin harganya makin tinggi, makin naik. Ayo, ayo, Anda sorakin. Ayo, semangat, semangat, semangat. Jangan kalah sama yang jual. Ah, gitu loh. Kan enak ya, karena Anda sudah masuk duluan di 1610 tadi. Waktu harga breakout di 1900, Anda bisa sorakin. Baik kan Anda kasih semangat loh kepada orang lain kan gitu ya. Loh, terus pertanyaannya tadi belum terjawab. Jadi kapan kita melakukan update trailing stop? Ya itu tadi, selama CCI-nya tidak minus lebih besar daripada minus 200, santai aja bos. Ya kan? Santai aja. Jadi trading itu sebenarnya adalah seperti ini, di mana Anda berpikir, Anda menganalisa ya kan sekali, kemudian Anda action, ya udah nyantai. Selama keputusan Anda masih ditunjang oleh kondisi pasar bahwa keputusan Anda tadi itu adalah masih benar, ya udah nyantai aja gitu. Gak usah diusilin itu barang. Paling ibaratnya seandainya kita sudah lihat ya struktur harga ini udah sideways, ibaratnya konsolidasi lagi ya di area-area bekas breakoutnya itu tadi. Anda kalau mau update trailing stop boleh dengan catatan high yang ini di breakout. Apabila high yang ini di breakout, high-nya berapa ini? 2000 ya. 2000 di breakout, maka Anda bisa geser stop loss Anda yang tadinya masih di 1560 menjadi di bawah swing low ini. Yaitu berapa ini low-nya? 1855. Anda bisa geser ke situ dan Anda taruh di katakanlah 1830 misalnya gitu ya. Nah, selama ini belum di breakout, santai aja. Anda masih di 1560 atau Anda tunggu CCI-nya minus 200. Kalau tidak ada minus 200, ya udah Anda masih di stop loss awal. Nah, di sini di breakout nih 2050 2005 nih closingnya. Jadi close di atas resisten. Oke, Anda geser stop loss-nya menjadi 1830. Nah, stop loss yang diupdate naik ini menjadi 1830, yang mana angka 1830 itu adalah sudah lebih besar daripada harga beli Anda, yaitu 1610. Stop loss yang sudah lebih besar daripada harga beli itu disebut trailing stop. Yang mana kalau trailing stop itu tersentuh, maka Anda tidak loss. Itu adalah disebut trailing stop. Simpelnya gitu, bedain stop loss itu apa, trailing stop itu apa. Stop loss itu kalau kena Anda rugi. Trailing stop kalau kena Anda tidak rugi. Dua-duanya fungsinya sama, yaitu proteksi. Nah, yaitu ya.
harga naik. Ya, betapa menggembirakannya trading dengan cara seperti ini, ya toh. Simple dan effortnya tidak terlalu besar. Jadi seperti Anda beli tanah jauh dari sebelum hiruk pikuk harganya naik apa segala macam, Anda udah punya barangnya, harganya naik, Anda tinggal nonton dari pinggir lapangan, Anda sorakin orang-orang semua ya kan. Enak banget. Saya udah nggak usah hitungin deh profitnya berapa. Ya. Yang jelas kalau kita mau hitung-hitungan gampang aja, 2.500 kurangin 1.600 lah ya biar gampang hitung. Ibaratnya itu kalau secara secara rupiah saja itu sudah 900. Ya kan? 900 bagi 50. Sama dengan berapa tuh? 950 itu kan range tadi ya, range harga beli menuju harga stop loss. 900 itu didapat dari kalau Anda jual di 2.500 kurangin modal beli Anda 1.600. Belinya sih 1.610, cuman saya bulatin aja 1.600 biar gampang hitung. 900 bagi 50 sama dengan 18. Reward Anda 18 kalinya risk. Wonderful. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah esensi daripada trading, di mana Anda analisa, Anda sekali capek, Anda entry, ceplek, Anda diam di dalam selama harga menunjukkan kondisi di mana bahwa keputusan Anda itu adalah benar, ya udah, nyantai aja bos, nggak usah pusing. Trading itu seperti ini. Semoga video ini memberikan Anda manfaat.